Shalom, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat, tetap semangat dan bersukacita. Mari kita kembali mengadakan kegiatan persekutuan doa masa Pentakosta. Kita bersama merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bersama-sama. Kita bersatu hati dan kita memulai persekutuan doa kita saat ini. Dan mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat 332, bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat-Nya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami dan juga keluarga kami. Kami masih boleh bersekutu bersama, terkhusus di masa Pentakosta ini. Ketika kami bersama menunggu peristiwa turunnya Roh Kudus, dan biarlah kami bersama boleh menghayati kembali peristiwa ini, semakin meyakini akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kami memohon, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam PD saat ini dari kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Kitab Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Saya bacakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya.
Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan juga melakukan perintahnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, tema renungan persekutuan doa saat ini, bebas dari rasa takut dengan mengandalkan Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara, adakah di antara panjenengan yang memiliki pengalaman takut ketika pergi ke kamar mandi? Tidak ada? Ya, mungkin buat Bapak Ibu yang sudah dewasa sudah tidak lagi merasa takut kalau harus pergi ke kamar mandi meskipun malam hari. Dan ini biasanya dialami oleh anak kecil. Ada sebuah kisah. Seorang anak yang setiap kali kalau harus ke kamar mandi dia merasa takut. Terlebih kalau malam hari. Karena apa? Kebetulan posisi kamar mandi ini pisah dengan rumah induk sekitar 10-an meter di halaman belakang. Dan yang membuat dia merasa takut adalah karena di halaman belakang ini, di bagian pojok, di sebelah kamar mandi masih ada rumpun bambu. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau malam hari harus ke kamar mandi, entah buang air kecil atau air besar, itu ada angin bertiup agak kencang dan pohon bambu ini mengeluarkan suara yang pasti akan membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, anak kecil ini mengalami ketakutan setiap kali harus ke kamar mandi kalau malam hari. Dan satu-satunya cara kalau ia harus terpaksa ke kamar mandi adalah meminta tolong kepada ayahnya untuk menunggu, untuk menemani dia. Dan di suatu waktu, suatu malam, ketika dia harus ke kamar mandi, dia meminta tolong ayahnya untuk menemani dia. Tetapi ayahnya tidak mau menemani menunggu di kamar mandi. Ayahnya mengatakan, sudah kamu pergi ke kamar mandi, ayah tunggu di sini di dekat pintu dapur. Ayah akan melihat kamu, menjaga kamu dari kejauhan dari tempat ini. Enggak usah khawatir, ayah akan selalu di sini. Kamu ke sana sendiri. Dan mungkin dengan sedikit terpaksa, anak ini ke kamar mandi, jarak sekitar 10 meter, dia rasa terlalu jauh, sangat jauh. Berkali-kali dia menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa ayahnya tetap ada di sana dan menunggu. Dan ketika dia di dalam kamar mandi, otomatis pintu harus ditutup. Dan benar saja ketika angin bertiup, pohon bambu di sebelah kamar mandi mengeluarkan suara yang menurut dia menyeramkan. Dia terus berteriak, "Ayah!" Mendengar suara teriakan anaknya, sang ayah tidak menjawab, diam saja, tetapi dia cukup menyorotkan lampu senternya ke arah kamar mandi itu. Melihat ada cahaya yang menyorot ke kamar mandi, si anak ini diam. Dia tidak lagi takut. Karena dia apa? Dia yakin bahwa ayahnya masih ada di sana, di dekat pintu dapur. Meskipun jaraknya 10-an meter, tapi dia tahu ayahnya masih menunggu di sana, mengawasi dia, menjaga dia. Dan setiap kali dia merasa takut, dia akan memanggil nama ayahnya, dan sang ayah cukup menyorotkan senter itu ke kamar mandi, ke arah pintu kamar mandi. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami rasa takut. Dan ketika rasa takut itu menguasai kehidupan kita, tentu akan sangat-sangat mengganggu dan lalu memunculkan pertanyaan pergumulan besar dalam diri kita. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk menghadapi rasa takut ini? Mari kita belajar dari bacaan kita, Mazmur 33 tadi. Sang pemazmur bersaksi. Ayat 13 dan 14 saya tekankan di sini. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Kesaksian sang pemazmur menyatakan bagaimana Tuhan tidak pernah
melupakan umat manusia. Dari tempatnya yang tinggi, Tuhan tetap mengarahkan pandangan matanya untuk mengawasi, untuk menjaga setiap umat milik kepunyaannya. Tidak ada satupun yang lalu dari pandangan matanya. Bukan sekedar pandangan mata seperti pandangan mata kita, tetapi kita meyakini ini menjadi gambaran bagaimana Tuhan menjaga setiap umat milik kepunyaannya. Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Pandangan matanya mengandung kuasa untuk menjaga, melindungi setiap umat yang dikasihinya. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan. Dari kisah anak kecil tadi juga kita belajar bagaimana terus untuk berusaha meyakini akan Allah yang menjaga kehidupan kita. Kisah anak tadi mengajarkan kepada kita, meskipun si anak tadi tidak melihat posisi dan keberadaan ayahnya, tetapi dia yakin, dia tahu bahwa ayahnya masih ada di tempat di mana dia mengatakan untuk menjaga dirinya. Dan setiap kali dia melihat tanda dari ayahnya ini, maka rasa takutnya akan hilang. Karena dia percaya bahwa ayahnya, bapaknya menjaga dirinya. Ini mengingatkan kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak melihat secara langsung keberadaan Bapa kita, Tuhan kita. Kita juga tidak seperti para murid saat itu yang berkesempatan bertemu secara fisik, berinteraksi secara fisik dengan Tuhan Yesus. Melihat sendiri kuasa Tuhan Yesus, merasakan sendiri kuasa Tuhan Yesus. Tapi kita belajar dari kisah anak kecil tadi. Meskipun tidak melihat langsung sosok dari ayahnya, tapi dia percaya bahwa ayahnya tetap ada di tempatnya untuk menjaga dirinya dan membuat dia merasa kuat, merasa tidak takut lagi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Saat ini kita bersama mungkin masih dihantui oleh rasa takut, terutama dengan kondisi saat sekarang ini, pandemi virus corona yang masih ada di sekitar kita. Kita bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan menjaga hidup kita? Apakah Tuhan melindungi kita? Setiap kita mau melakukan apapun, kita merasa takut dan khawatir. Kita mungkin juga menanyakan, di mana kehadiran Tuhan? Apa tandanya, apa buktinya bahwa Dia menjaga kita? Sekali lagi, kita memang tidak bisa melihat secara fisik, kasat mata, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi belajar dari kesaksian sang pemazmur yang meyakini bahwa Allah di tempatnya yang maha tinggi senantiasa mengawasi setiap umat manusia milik kepunyaannya. Demikian juga kisah anak tadi yang meyakini bahwa ayahnya tidak pernah meninggalkan dirinya dan tetap percaya bahwa ayahnya menjaga dirinya. Maka demikian pula lah kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari terus membangkitkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah Bapa kita di tempatnya yang maha kudus tetap mengarahkan matanya, mengawasi kita, menjaga kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari belenggu ketakutan. Lalu apa tandanya? Kisah anak tadi, sorotan lampu senter membuat si anak kecil tadi yakin bahwa ayahnya tetap di tempatnya dan menunggui dia, menjaga dia. Sebenarnya Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau belajar untuk peka, membuka mata batin kita, membiarkan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan senantiasa bisa merasakan bahwa Allah itu hadir, Allah itu menunggui kehidupan kita hari lepas hari. Kalau saya pribadi memakai cara yang mudah, Ibu, Bapak, dan saudara kasih Tuhan. Setiap pagi ketika saya diberikan kesempatan untuk bangun, diberikan kesempatan untuk merasakan, melihat matahari terbit, merasakan hangatnya matahari, bagi saya ini sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan saya. Ini cukup menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah memejamkan matanya. Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan. Tuhan masih mengarahkan matanya untuk mengawasi kita, untuk menjaga kehidupan kita. Terbitnya matahari di sebelah timur,
hangatnya sinar matahari masih kita rasakan. Itu menjadi salah satu tanda bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah menutup matanya atas setiap kita. Dan ini menjadi keyakinan bahwa selama matahari masih terbit, berarti Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan masih akan terus mengarahkan matanya untuk menjaga dan mengawasi kita. Sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita, Dia akan tetap hadir, menolong dan menjaga kita. Dan saat ini di masa Pentakosta, kita bersama menanti peristiwa turunnya Roh Kudus. Ini juga menjadi tanda akan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa hadir bagi setiap kita. Oleh karena mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita untuk merasakan hadirnya Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk juga merasakan setiap hal yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Mari Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan, bersama-sama kita meyakini akan kehadirannya dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Selamat menyambut peristiwa Pentakosta, menyambut turunnya Roh Kudus, dan rasakanlah Roh Kudus yang hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua, yang membawa kita untuk terus percaya akan kasih dan tuntunannya. Mata Tuhan selalu tertuju pada setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita menaikkan segala permohonan kita dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan saat ini. Melalui Sang Pemazmur kami diingatkan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa Tuhan senantiasa mengawasi setiap kami, setiap apapun yang kami kerjakan. Engkau mengarahkan pandangan mata-Mu untuk setiap kami, untuk menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keyakinan ini semakin menguatkan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Menguatkan kami ketika kami merasa takut di dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih saat ini ya Allah, di tengah-tengah kami bersama menghadapi pergumulan karena virus corona yang harus kami akui. Ada ketakutan dalam diri kami. Tetapi kami saat ini boleh belajar untuk berserah kepada-Mu ya Allah. Dengan meyakini akan Tuhan yang terus menjaga kami. Kami boleh dibangkitkan lagi semangat untuk menghadapi kenyataan ini. Dan biarlah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami, memampukan kami dengan hikmat yang dari Tuhan, melakukan setiap upaya yang terbaik demi menjaga kehidupan kami untuk tetap merasakan kesehatan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati ya Allah, setiap upaya yang kami lakukan bersama-sama di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bersama dengan aparat pemerintah, di dalam kami menghadapi penyebaran virus ini. Di tengah ketakutan, biarlah kami boleh tetap memiliki semangat untuk saling menjaga, untuk saling peduli di tengah pergumulan bersama ini. Dengan peduli kepada orang lain, kepada sesama, kami juga boleh menjaga kehidupan kami, menjaga semangat hidup kami, dan juga bahkan berbagi berkat dengan mereka yang saat ini sedang dalam kondisi yang berat. Seberapapun ya Allah yang boleh kami bagikan, ini menjadi wujud cinta kasih kami kepada-Mu dan juga kepada sesama. Dan bila ini boleh saling menguatkan, saling menopang kami dan juga saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga kami. Kami mengingat akan para orang tua kami yang sudah sepuh, yang sudah tiuswo, yang karena usia mungkin kondisi fisik semakin lemah. Dan kami terus mohonkan berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bila mereka tetap merasakan kekuatan yang dari Engkau. Berkati anak-anak kami yang belajar, yang menyiapkan masa depan mereka, lindungi mereka ya Allah. Dan biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka, memberikan bekal, kepandaian, keterampilan kepada mereka,
demi masa depan mereka nanti. Berkati kami juga para orang tua dalam setiap usaha pekerjaan yang kami jalani. Dalam kami merawat mendidik anak dan cucu kami. Hikmat Tuhan, kasih dan kesabaran yang dari Tuhan terus kami mohonkan. Lindungi dan berkati juga kehidupan kami bersama gereja-gereja Tuhan di lingkup Klasis Kartasura, di Sinode GKJ dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Di dalam kami bersama-sama terus menebarkan kasih, semangat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, untuk terus bersemangat di tengah pergumulan ini, untuk terus merasakan keyakinan kepada Tuhan di tengah segala kekalutan dan ketakutan yang menghadang di depan kami. Biarlah gereja Tuhan boleh terus ambil bagian dalam karya nyata di tengah masyarakat, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati setiap hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta dan keluarga mereka masing-masing, majelis penatua diaken dan juga seluruh warga jemaat, untuk kami terus bersatu hati di tengah segala keterbatasan ini untuk menyatakan karya Allah secara nyata. Inilah Tuhan doa dan seruan kami, yang kami mohon, kami minta di dalam percaya kepada satu nama, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, untuk mengakhiri persekutuan doa saat ini, kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.